antara lawan dan kawan, wali kota wali kota Depok yang akhirnya pecah kongsi pada Pilkada 2020. Desas-desus pecah kongsi antara wali kota Depok Muhammad Idris dan wakilnya Pradi Supriyatna akhirnya menunjukkan titik terang. Mereka berdua mantap berpisah pada Pilkada Depok tahun 2020. Pradi yang notabene kader Partai Gerindra secara resmi memperoleh rekomendasi untuk berkoalisi dengan kader PDIP Afifah Aliyah pada Pilkada Depok. Rekomendasi tersebut diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Jumat 17 Juli 2020 setelah direkomendasikan oleh kader partai dari tingkat kota dan provinsi. Pradi pun menanggapi hasil rekomendasi itu dengan santai. Dia menilai rekomendasi itu merupakan hasil komitmen kedua partai sejak lama. Meskipun demikian, DPP Partai Gerindra hingga hari ini belum menerbitkan surat keputusan pencalonan Pradi Afifah di Depok. Saya sebagai pengurus partai dan ketua DPC Partai Depok tentunya sangat memahami. Kami ikuti dari mulai penjaringan sejak Oktober sampai Januari, ada beberapa nama yang terdaftar dan kami ikuti prosedur termasuk saya pribadi, kata Pradi Jumat sore. Kami sangat hafal fase demi fase dan waktu demi waktu sampai dengan tingkat DPD di provinsi. Bahkan Ibu Afifah hadir di pleno DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, tambahnya. Sependapat dengan Pradi, Afifah menganggap hasil rekomendasi itu sebagai amanah baginya. Ini amanat berat yang diberikan, apalagi kalau kami menang. Itu lebih berat karena kami harus mengayomi semua warga Depok, ujar Afifah Jumat. Buat saya, rekomendasi ini bukan sesuatu yang harus diraih, tetapi ini adalah sesuatu yang diamanahkan, tambah dia. Sebelum pecah kongsi pada Pilkada Depok 2020, Idris dan Pradi berpasangan pada Pilkada 2015. Mereka diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Gerindra. PKS mengusung Idris menjadi calon wali kota Depok menggantikan kader PKS lainnya, yakni Nur Mahmudi yang merupakan wali kota Depok kala itu. Idris merupakan kalangan non-partai yang lekat dengan citra pendakwah dan memang dikenal dekat dengan PKS. Sementara itu, Gerindra belum dapat mengusungkan kadernya sebagai calon wali kota Depok karena tidak memiliki cukup kursi di DPRD Kota Depok. Sebuah partai politik wajib mendapatkan minimal 10 kursi di parlemen untuk mengusung calon pada Pilkada Depok. Gerindra dan PDIP memutuskan bersatu untuk melawan kekuatan PKS yang telah berkuasa di Depok selama 15 tahun terakhir. Kalau Gerindra, kami sudah tidak mau kalau dengan PKS. Makanya kami sudah tidak berkomunikasi dengan PKS, ujar Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok Hamzah Kamis 2 Juli 2020. Kan sudah pernah koalisi dengan PKS dan sudah pernah dikhianati. Buat apa kami? Masa mau dibohongi 2 kali? Tambahnya. Gerindra dan PDIP keluar dari konstelasi kekuatan politik di Depok sebagai poros oposisi. Kedua partai didukung partai-partai lain dengan perolehan di bawah 5 kursi, yakni Demokrat, PKB, PAN, dan P3. Mereka mantap melawan poros pertahanan di pemerintahan yakni PKS yang mendapatkan 12 kursi di parlemen dan telah berkuasa 3 periode. Gerindra dan PDIP menargetkan kemenangan dengan perolehan 60% suara dalam pemilihan nanti. Gerindra maupun PDIP adalah partai kader. Kami kaderisasinya cukup jelas dan memang itu selalu dimulai tiap tahun. Mesin partai kami mulai bergerak, kata Hamzah kemarin. Instruksi dari Ketua Umum Gerindra maupun Ketua Umum PDIP sama. Kami harus menang mutlak 60% dari jumlah suara sah nanti, tambah dia. Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Ikrafani Hilma mengatakan selama ini Kota Depok hanya dikuasai PKS. Dia menganalogikan bahwa selama 15 tahun terakhir, Kota Depok dikelola secara autopilot di bawah kekuasaan PKS. Autopilot merupakan istilah yang sering dipakai dalam sistem transportasi, khususnya penerbangan di mana secara otomatis kendaraan atau pesawat terbang melaju tanpa banyak campur tangan pilot atau pengemudi di balik kabin.
Kalau ini dibilang subjektif tidak kenapa-kenapa, walaupun saya akan berusaha objektif. Depok selama ini berkembang menjadi kota yang dikelola dengan autopilot dan ini sudah dibenarkan oleh berbagai narasumber, ujar Ikra Fani kemarin. Saya setuju dengan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Depok ini adalah kampung yang gagal menjadi kota, imbuhnya. Oleh karena itu, dia yakin PDIP bersama Gerindra akan mampu menggempur hegemoni PKS di Pilkada Depok 2020 walaupun Pradi merupakan wakil wali kota Depok dalam pemerintahan yang disebut autopilot saat ini. Pergerakan Idris jelang Pilkada 2020 belum terlihat jelas. Bahkan Idris dikabarkan tak dilirik partai manapun dalam Pilkada Depok 2020. Idris menanggapi santai desas-desus yang beredar tentang dirinya tersebut. Dia tetap kekeh tak mencalonkan diri lewat jalur independen dan menilai dukungan partai politik masih jadi kendaraan terbaik baginya untuk berkuasa lagi. Yang terpenting kendaraannya bagus, lulus uji KIR, bagus, enak, nyaman. Biar kendaraan lama harus lulus. Kendaraan baru juga harus lulus KIR, kata Idris pada Maret lalu. Sejak awal tahun, PKS menyatakan bakal memprioritaskan 3 kader untuk bertarung di Pilkada Depok 2020. Hal itu membuat status Idris sebagai kalangan non-partai dan dekat dengan PKS jadi menggantung. Meskipun demikian, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku tak menutup peluang bakal mencalonkan nama lain di luar kader PKS pada Pilkada Depok 2020. Baru-baru ini Idris dengan percaya diri menyatakan bakal dideklarasikan oleh PKS untuk berkontestasi di Pilkada Depok. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pada waktunya saya akan deklarasi dengan pasangan, dukungan dari 5 partai, yaitu Koalisi Tertata plus PKS.